Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil himni wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi'afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqam min ba'di tafarruqam ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Penyelenggaraan pengajian di setiap Sabtu pagi ini kan baru mulai ini ya, baru dimulai. Alangkah baiknya saya akan sampaikan adalah mungkin tentang beberapa fadilah, juga tentang adab thalabul ilmi ya. Apa pentingnya kedua hal itu saya sampaikan? Yang pertama, fadilah itu disampaikan dalam rangka apa? Memotivasi kepada kita sekalian agar apa? Agar semangatnya untuk menuntut ilmu. Sekaligus juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jangan dianggap remeh, jangan dinomorduakan. Karena segala sesuatu amaliyah kita ya dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala itu mesti dilandasi oleh ilmunya. Jangan pernah berharap amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan ilmunya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu. Dalam matan Subad dikatakan pakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah, yang mengabdi atau beramaliyah atau beraktivitas apapun ya, meskipun tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, namun manakala tidak didasari ilmunya, maka amaliyah tadi, ibadah tadi, aktivitas apapun yang tadi diniatkan dengan karena Allah itu sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itu saya sampaikan kembali bahwa betapa penting di kesempatan ini saya sampaikan sebagai tazkirah, mengingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa kalau menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Selagi hayat masih dikandung badan, kewajiban itu tidak gugur, kecuali kalau kita sudah ditempatkan di liang lahat, sudah selesai itu, kewajiban itu hilang. Makanya Rasulullah SAW menegaskan pada kita, utlubil ilma, carilah ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Ya, nah
Kemudian beberapa fadilatul ilmi yang akan saya sampaikan terkait ilmu ini. Yang pertama adalah bagi siapa saja ya, yang belajar ilmu ini akan diberikan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan ilmu tadi dia memudahkan dia untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ya menuju suatu tempat ilmu itu, maka dengan sababiyah ilmu yang ia pelajari tersebut akan memudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu yang ia pelajari ya, maka dia akan bisa ya menjalankan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar karena punya ilmunya begitu. Termasuk juga bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia dengan ilmunya ia pelajari itu, maka tentunya ini menjadi sebuah jalan yang mulus bagi dia untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga pun sekali lagi harus ada syarat yang mesti dilalui, ini thalabul ilmi. Oleh karenanya penting sekali bagi kita sekalian untuk tetap bersemangat mencari ilmu. Apalagi alhamdulillah di sini saya kira cukup banyak sekali para asatiz ataupun untuk ibu-ibu asatizah yang bisa membimbing, mengarahkan kita sekalian untuk bisa memperoleh ilmu. Fasilitasnya sudah disediakan, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya atau tidak. Sekali lagi jangan dianggap enteng, jangan dinomorduakan, ya. Mah giliran ngaji karena ada sesuatu baru hadir, gitu. Jangan begitu. Tapi apa? Pandang bahwa thalabul ilmi itu sekali lagi adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada ahlinya ketika kamu tidak mengetahui sesuatu. Ya. Nah, proses bertanya itu ada dalam kegiatan proses belajar mengajar, ya. Salah satunya adalah di saat kita mengikuti ta'lim seperti ini. Lalu fadilah lain ketika kita mencari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Ya, di sisinya dibedakan dengan yang lain, ya. Sebagaimana di surat Al-Mujadilah 11 Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang mencari ilmu dan memiliki ilmu pengetahuan, ya, beberapa derajat di atas yang lain, ya. Ya, tentu niatannya itu yang harus diluruskan pula. Mencari ilmu itu adalah tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat kita insya Allah, ya, insya Allah akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala pada posisi atau makom yang mulia, ya. Oleh karenanya semoga setiap kita hadir di majlis ilmu dimanapun kita berada, mau di kantor, di masjid, di majlis ta'lim, itu membuat kita menjadi
orang-orang yang senantiasa semangat mencari ilmu sehingga derajat kita ditinggikan, makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dengan menuntut ilmu kita diberikan sebuah anugerah berupa rasa takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita akan berhati-hati, bersikap waspada, atau dengan kata lain adalah kita takwa dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Hati-hati betul. Ya, dengan ilmu yang ia pelajari dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat pun ia berusaha untuk menghindarinya. Kita bisa yang berlaku demikian itu kenapa? Karena kita ada ilmu yang kita miliki. Ya, inilah sekali lagi beberapa faedah, beberapa fadilah keutamaan kalau kita mencari ilmu begitu. Belum lagi yang lain ada di antaranya seperti tambahan bahwa ketika kita thalabul ilmi itu maka sungguh kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, pergi ke tempat ilmu, di situ ada kajian ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang berada fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya ada hal lain yang perlu juga kita perhatikan supaya ilmu kita ini bermanfaat dan berkah ya. Manfaatnya ilmu itu bisa kita rasakan manakala kita pada saat thalabul ilmi ini memperhatikan betul ya adab-adab ya dalam menuntut ilmu. Ya. Ini mohon maaf bukan saya mengajari bapak-bapak sekalian, tapi sekedar mengingatkan sekali lagi supaya kita kembali kepada pengajaran kita mungkin yang sekian tahun yang lalu pernah temui materi ini ya. Karena ya setiap kita sudah barang tentu ya tepat salah dan lupa, oleh karenanya harus memang senantiasa diingatkan kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah pengingat-ingat itu. Karena apa? Karena tazkirah itu ya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman begitu. Yang pertama ya sebentar sebelum kita masuk ke adab yang pertama, saya teringat dengan kaul atau perkataan daripada Imam Malik. Imam Malik salah satu dari 4 imam mazhab ya yang bermukim di Madinah. Beliau terkait dengan adab mencari ilmu itu mengatakan pada kita sekalian, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah olehmu adab. Adab itu apa sih? Adab itu tata krama, sopan santun. Ya, sinonim kitanya. Jadi sebelum kita belajar akan satu ilmu, maka jangan lupa pelajari dulu adab-adabnya. Supaya apa? Supaya nanti ilmu yang kita pelajari itu berkah buat kita, bermanfaat buat kita. Ya. Mana ciri-cirinya bahwa ilmu itu bermanfaat? Nah, ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, atau mungkin ketika kita akan melakukan satu peribadatan, itu kita tahu ilmunya begitu. Pas mau digunakan, kita ingat, oh ini caranya begitu. Bagaimana misalkan ketika kita dihadapkan pada satu masalah keluarga ya, tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga meninggal dunia, entah ayah atau ibunya, sementara warisannya ada. Ya, apa yang kita lakukan?
tentu kita harus apa? Melakukan pembagian waris dengan harta atau tirkah mayit tadi. Salah satu ya kewajibannya adalah membagikan harta waris tadi dengan cara Islam. Dengan cara yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ilmu waris yang kita pelajari. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana, tentu harus bertanya. Mencari kepada orang-orang yang memiliki kapasitas, kemampuan menghitung harta waris. Ya. Nah, kejadian yang ada di masyarakat kita nih terkait dengan waris ini sering terjadi adalah apa? Mereka membagi waris, judulnya membagi waris, tetapi ternyata waris tadi atau harta waris tadi dibagikan sama rata. Mau laki-laki mau perempuan. Dengan alasan apa? Dengan alasan supaya tidak terjadi pertikaian antar anggota keluarga. Padahal tidak begitu. Tetap laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tuh. Kalau kita tahu dan berilmu, insya Allah tidak akan tersesat begitu. Manakala itu dibagi rata tanpa menggunakan hukum waris, maka sekeluarga itu dia berdosa, ya, berdosa karena meninggalkan hukum waris, meninggalkan pelaksanaan waris. Nah, itu salah satu contoh ya. Sekali lagi, mari kita simak satu persatu adab-adab dalam menuntut ilmu supaya kita apa? Sekali lagi diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Yang pertama adalah pada saat thalabul ilmi, maka munculkan dalam hati kita, ya, tanamkan betul dalam niat lillahi ta'ala, bahwa mencari ilmu itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a mardatillah. Bukan karena kita mencari ilmu karena ingin disebut orang yang rajin, bukan karena ingin nanti sebut ustaz, kiai, atau penceramah ulung, dai yang kondang, bukan karena itu, ya. Tapi sungguh mencari ilmu itu adalah tujuannya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, motivasinya itu. Jangan pernah punya niatan yang lain selain niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berharap kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatannya salah begitu. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, walaupun tidak berbicara tapi yang hati itu kan ada yang menguasai. Ya tidak bicara sama orang-orang memang, iya, misalkan tetapi dalam hati itu kita sembunyikan, misalkan ada rasa bahwa nanti kelak kalau saya sudah berhasil menuntut ilmu ini, ya, nanti saya akan berceramah ke sana kemari, dan dengan berceramah ke sana kemari tadi tentu nanti saya akan dapat sejumlah uang. Kalau uang sudah terkumpul, saya bisa membeli kendaraan, saya bisa membeli rumah begitu. Wah, itu nyatanya sudah salah begitu, ya. Ya, walaupun mungkin kenyataannya Allah buktikan itu, Allah kasih, ya, tetapi yang Allah berikan adalah berupa bagian dunia saja, ya. Sama sekali dia nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, kosong melompong begitu, ya. Oleh karenanya, ayo tancapkan dalam hati kita niatan thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah ad-du'a'u fi thalabil ilmi. Pada saat belajar itu mencari ilmu jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Kalau biasa saya sampaikan seperti tadi di awal, sengaja dipimpinlah doanya. Karena tidak semua pada saat ta'lim mau berdoa.
Ya tahu sih tahu, tapi lupa biasanya. Ya, bahkan ada yang langsung ya nyender kelap-kelip perem matanya tertutup gitu, lupa. Tapi mana kalau dipimpin seperti itu kan ya seperti tadi, insya Allah yang mau dan biasa memang berdoa bersama, insya Allah ya akan berdoa. Nah, buat apa kita berdoa sebelum belajar? Tentu ini sebuah upaya pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa yang memberikan ilmu, pemahaman itu kepada setiap relung hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, begitu. Orang yang menyampaikan ilmu itu hanya sekedar wasilah saja, media saja, perantara. Tapi sungguh yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehebat apapun atau sesederhana apapun penyampaian materi itu nggak akan pernah kita dapati, ya, kalau kita tidak berusaha memohon pada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi harus ada upaya pendekatan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan ilmu yang bermanfaat, begitu, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, penyampai materi itu, pemberi ilmu itu, guru itu, ustadz itu, kiai itu hanya sebagai wasilah saja, perantara ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang nanti menancapkan ilmu dan memberikan pemahamannya kepada setiap kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu keyakinan yang mesti dibangun oleh kita, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah al-jiddu fi thalabil ilmi. Jid itu artinya sungguh-sungguh. Pada saat mencari ilmu, maka harus punya semangat yang tinggi, ya. Jangan hari atau minggu ini hadir, besok tidak, ya. Atau pada saat hadir pun tidak sungguh-sungguh, ya. Yang penting asal hadir begitu, ya. Coba dirubah paradigmanya itu. Bahkan ada yang, siapa yang ngajinya itu? Oh, saya udah tahu kualitasnya, keluar yang ngaloyor. Galil adab juga emang begitu teh. Atau bahasa aslinya qalilul adab. Kurang ajar kalau bahasa sekarang mah. Kalau di bahasa Indonesia kan jangan ya begitu. Malah kalau bisa mah digunakan, dipakai. Jangan pernah juga melihat kepada siapa yang memberikan itu ilmu tersebut, ya. Karena akibatnya kalau kita sering berlaku seperti itu, kebenaran apapun yang disampaikan nggak pernah masuk pada kita, karena kitanya kurang ajar, begitu. Ya, unzur, kita dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang disampaikan, ya. Jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Suruh serang, kalau kita punya rasa begitu, lebih melihat kepada siapa yang menyampaikan, nggak akan pernah ilmu itu, kebenaran itu ada pada diri kita. Artinya kita bisa raih. Ya, meskipun ada masuk dari kita bisa, tetapi kadang manfaatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat. Nah, inilah pentingnya adab dalam mencari ilmu. Jadi kesungguhan itu mesti ditunjukkan, dengarkan, simak baik-baik, gitu, ya.
kalau tidak mengerti nanti bisa didiskusikan, dimusyawarahkan atau dipertanyakan begitu. Silahkan. Dan juga nih selama taklim, ya, jangan sambil main HP gitu. Iya mah belajar, ada guru ayat kitabna tapi dia browsing atau chatting mungkin dengan orang di luar. Naon di dia ente geus di imah balik atuh. Bahkan sengaja membandingkan ini ceramahnya temanya apa nih? Oh, browsing view. Wah, ini salah ya nyampaikan ya, harusnya begini. Nah, ini perkara-perkara yang memang realitasnya ada di kita begitu. Ya, jangan pernah berharap Allah berikan kemanfaatan ilmu kalau kitanya sekali lagi tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya. Kelihatan Pak, dalam amaliyahnya pun bisa terlihat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan orangnya. Contoh ya, perasaan ini pernah saya sampaikan materi ini. Kok dalam kesehariannya ya tidak teraplikasi gitu. Ini sebuah contoh Pak, contoh. Diberikan misalkan materi tentang fikih ya, kaifiat bagaimana tata cara toharoh yang baik begitu. Masih kita temukan Pak, pada saat wudhu itu terbalik-balik. Masya Allah ya. Pada saat sholat masih terlihat kaifiat sholatnya itu tidak seperti apa yang dibahas di majelis ilmu begitu. Nah, ini kan ada sesuatu yang miss atau yang terlewat. Atau mungkin juga pada saat itu dia antusias ya, tapi karena niatannya tidak benar atau kurang memperhatikan adab-adabnya, ya Allah tidak kasih kemanfaatan ilmu itu ya. Malah yang dia ingat itulah apa yang ia mungkin lihat ya pelajari waktu kecil, dan itu juga jadi terbawa sampai hingga dewasa gitu ya. Padahal kan tidak demikian. Meskipun kita sudah beranjak dewasa atau meskipun jenjang-jenjang pendidikan itu sudah kita lalui, tetap Pak menuntut ilmu mah harus terus diulang kembali. Bahkan ada entah pendapatnya Ali Karamullah wajah atau siapa saya lupa lagi. Kalau belum 1000 kali katanya ilmu itu diulang-ulang, dibaca, diulang dan dipraktekkan, belum jadi ilmu manfaat. Baik, jadi yang ketiga apa tadi? Kesungguhan dalam fitolabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi cara bentuk kesungguhannya dalam mencari ilmu itu diibaratkan oleh Nabi ini harus seperti orang yang dua orang yang bersifat serakah gitu. Satu, ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Kata Rasulullah SAW, pertama orang yang menuntut ilmu, ya, makin dia mencari ilmu makin haus terus saja. Bahkan kata ulama, semakin kita banyak menuntut ilmu, maka akan semakin terlihat Pak kekurangan-kekurangan kita begitu. Apalagi mungkin di usia sekarang kita nih udah rata-rata 40 ke atas ini. Ilmunya masih banyak tetapi usia kita pendek-pendek ya. Benar kata ulama itu al-umru qasir wal ilmu katsir, atau dibalik al-ilmu katsir wal umru qasir. Ya, ilmu mah masih banyak, ilmu Allah SWT luar biasa, tetapi umur kita ya yang terbatas sekali. Nah, makanya selagi ada kesempatan, umur diberikan Allah Ta'ala berfasilitas umur, ayo kita sama-sama manfaatkan untuk tetap semangat mencari ilmu. Yang kedua,
yang orang yang tidak pernah kenyang adalah orang yang rakus dalam mencari dunia. Selagi tanah belum menutupi rongga mulutnya, nggak berhenti terus ya. Haus terus. Kekayaan itu dikeruk. Bahkan mungkin pengennya sedunia ini adalah milik kita begitu. Nah, dalam mencari ilmu itu juga sama. Jadi semangatnya boleh kita ambil lah, meskipun itu adalah orang yang rakus terhadap dunia. Dari sisi semangatnya boleh, tapi kita alihkan semangatnya ke semangat mencari ilmu begitu. Yang berikutnya adalah ibadul ma'siyah. Jadi menjauhkan diri dari perkara-perkara maksiat. Kenapa demikian? Karena maksiat ini menjadi hijab, ya, jadi penghalang dari nilai manfaatnya ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, saya teringat dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Nurullah la yu'ta lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang maksiat. Nah, begitu ya. Sekali lagi, al-ilmu nurullah. Nurullah la yu'ta lil 'asi. Ya. Ilmu itu cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada orang-orang yang berlaku maksiat. Nah, di samping memang semangat mencari ilmu, ya sedikit-sedikit ilmu yang dipelajari itu diamalkan lah, begitu ya. Terutama sekali terkait dengan itu, hindari betul beberapa sikap maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terjatuh, tapi segera ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, di antara dengan mohon istighfar kepada Allah Ta'ala, taubat dari maksiat yang kita lakukan, ya. Karena memang hampir setiap kita adalah memang selaku berlaku salah, berlaku maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia itu ya selalu berlaku salah, selalu berlaku maksiat. Tetapi sebaik-baiknya yang bermaksiat itu, yang bersalah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang gemar bertaubat. Atau di hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, watbi'is sayyatal hasanat tamhuha. Ikuti setiap keburukan kita itu dengan kebaikan, insya Allah akan menghapus keburukan tadi, begitu. Nah, sekali lagi bahwa ilmu Allah itulah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat, ya. Makanya ya ini jadi sebuah tazkirah buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Mengapa kita sering lupa dengan ilmu yang disampaikan di majelis Saimkah, atau mungkin di masjid seperti ini, atau mungkin yang kita lihat di televisi misalkan, atau di YouTube, atau mungkin di Instagram, atau mungkin lewat radio. Tetapi kenapa aja lewat begitu saja, tidak pernah bisa kita pahami dan kita amalkan, kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini harus jadi muhasabah buat kita. Boleh jadi ya mungkin selama ini kita bermaksiat, tapi lupa kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan maksiat tadi menjadi penghalang, sekali lagi menjadi hijab dari memperoleh kemanfaatan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah, ini penting sekali, jangan berlaku sombong, jangan berlaku takabur saat menuntut ilmu.
Bagaimana sikap semua atau takabur saat menuntut ilmu itu? Nah, saya kira tadi sempat disampaikan di tengah. Contoh ya, pada saat kita belajar, ternyata materinya itu sudah kita kuasai misalkan. Sudah ada dalam benak kita. Bahkan mungkin itu sudah menjadi sebuah amaliyah kita sehari-hari. Begitu disampaikan, muncul saja dalam hati tiba-tiba, emang nggak bicara, tidak bicara, tetapi hati itu tiba-tiba ada terbesit lintasan hati begini, ya bahasan gitu mah sederhana banget, gue juga udah tahu, udah jangan pernah harap itu Allah kasih kemanfaatan itu, meskipun tadi sudah menguasai, Allah cabut kemanfaatannya. Pokoknya dengarkan saja, tundukkanlah hati dan perasaan kita ya. Munculkan sikap tawadu ya. Rendah hati, rendah diri teh. Rendah hatinya, bukan rendah diri mah tidak percaya diri. Dengarkan baik, simak dengan baik-baik. Oh ini. Karena terus terang saja kalaupun materinya sama, pasti nanti ada tambahan-tambahan yang berbeda. Ya. Si A menyampaikan begini, si B begitu, si C lain lagi, meskipun materinya sama. Itulah kita penting meskipun jasadnya hadir ada di tempat ilmu, nggak akan. Paling apa nanti tidur yang ada. Maaf bukan menyindir yang tidur ini bukan. Tetapi kalau di kita malamnya sih tidurnya karena memang ngantuk gitu. Tapi enggak. Karena asli dia tidak mau mendengarkan. Nah, ini dalam riwayat Imam Bukhari ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ta'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Ya, tidak akan mau mempelajari ilmu. Ya, pertama mustahyin, orang yang bersikap malu-malu. Malu saya mah ke masjid juga jarang. Paling Jumatan hungkul kali teh. Begitu ada pengajian seperti ini kan mundur nggak mau. Ya. Kedua, ada orang yang takabur. Ya, wala mustakbirun, dan tidak akan pernah mau mencari ilmu orang yang bersikap takabur. Ketika ternyata yang disampaikan materinya itu juga sama. Apalagi kalau sebelumnya dia memperoleh ilmu tadi dari katakanlah pembicara yang kondang lah gitu. Misalkan lamun ayeuna mah Ustadz Abdul Somad misalkan. Kita sudah lihat di YouTube atau mungkin Ustadz Adi Hidayat atau Kiai mana gitu. Begitu yang ternyata menyampaikannya, alah si kukut ya mah. Itu berpotensi membuat kita jadi takabur gara-gara karena sudah merasa sudah menguasai. Eta cemen dah mah. Tapi karena sekedar ya biar eksistensinya diakui sebagai apa? Orang yang rajin talab ilmu ya hadir saja begitu. Hadir lalu nyender gitu atau pura-pura mangut-mangut gitu kan. Padahal mah hatinya kemana gitu. Nah ini satu keterangan hadis yang sangat telak sekali memperingatkan kepada kita semua nih bahwa jangan pernah berharap
dapat ilmu yang bermanfaat kalau ada sifat begitu, pada sifat sombong, takabur pada kita manakala kita sedang mengikuti ta'lim atau thalabul ilmi atau mencari ilmu. Di mana saja kita berada, mau di kantorkah, di masjidkah, di majlis taklim, takbir akbar sekalipun, atau mungkin pengajian keluarga, ya pengajian keluarga, tapi ketika yang menyampaikan dia tahu kartuna misalkan, atau dia sudah merasa lebih mengerti tentang hal materi yang disampaikan, itu berpotensi sekali lagi bersikap takabur ya. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemanfaatan ilmu pada dirinya karena bersikap sombong atau kabur pada saat dia mengikuti taklim atau thalabul ilmi. Saya kira itu saja, karena kalau diungkap masih ada yang lain ya tentang adab-adab saat mencari ilmu atau thalabul. Mudah-mudahan saja segi apa yang disampaikan pada kesempatan pagi ini Allah berikan kemanfaatannya buat kita sekalian. Ya, memang untuk diamalkan, al ilmu malil amal lalil jadal gitu ya. Masih ingat tuh perkataan Pak Isam itu. Beliau juga mengutip ulama ya, perkataan ulama. Jadi ilmu itu memang untuk dia apa? Diamalkan, bukan untuk dijadikan bahan perdebatan begitu ya. Tapi sungguh untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Sekali lagi untuk bekal kita dalam rangka menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Salamnya udah belum deh?